Sebelum Anda menonton dan mendengarkan cerita misteri, jangan lupa tekan tombol subscribe. Suami pergi bekerja, istri disetubuhi oleh jin. Cerita ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Ratna. Ratna adalah wanita rumah tangga biasa, sama halnya dengan wanita-wanita umumnya. Cuma ada hal yang membedakan antara dia dan wanita-wanita di sekitarnya, yaitu keanehan yang dia alami dan berwujud nyata, yang bukanlah sebuah mimpi pada di siang hari. Cerita ini bermula, dan menjadikan dirinya sebagai bahan berita, dan ini adalah sebuah kisah nyata yang penulis dapat dari sumbernya, yaitu suami Ratna sendiri. Kejadiannya bermula, saat suami Ratna pergi bekerja, dan suami Ratna bekerja terkadang keluar kota ataupun keluar pulau. Dia seorang yang suka merantau. Menghidupi anak istri butuh perjuangan, dan suami Ratna lakukan itu yang tidak terkecuali hari itu. Dan suami Ratna sudah sekitar 2 minggu berada di rumah, dan sekarang saatnya dia pergi untuk bekerja lagi. Kemudian seperti biasa, sang istri menyiapkan perbekalan untuk sang suami, dan pagi menjelang siang sang suami Ratna pamit pada istrinya untuk pergi bekerja. Biasanya suami Ratna pulang sebulan atau 2 bulan sekali. Sang suami pun pergi dengan tatapan anak dan istrinya disertai doa, dan mereka pun kembali masuk rumah. Seminggu berlalu, suami Ratna berangkat kerja. Tetapi sobat, pada hari ke-8 suami Ratna pulang, malah agak malam. Kemudian Ratna bertanya pada waktu itu, "Pah, kenapa cepat sekali pulangnya?" Suaminya hanya memandangnya, tersenyum dan hanya berkata pendek, "Ya, Mah," yang pada waktu itu tidak begitu Ratna hiraukan. Ratna hanya pergi ke dapur untuk mengambilkan air dan makanan bagi suaminya, dan kemudian pergi ke kamar untuk menidurkan anak bungsunya. Malam semakin larut, kemudian saat suami Ratna masuk ke kamar, tetapi dia seakan memberi isyarat yang Ratna tahu apa artinya. "Sebentar, Pak." Menengok anaknya yang tertidur pulas, dan dia pun mengangguk serta bangkit mengikuti suaminya ke kamar sebelah. Yang selayaknya suami istri melakukan di kamar itu, dan malam semakin sepi hingga tidak terdengar ada percakapan lagi. Kemudian hal itu dialami oleh Ratna sebanyak 4 kali, sebab suaminya pulang malam seminggu sekali. Tetapi ada hal yang Ratna rasakan aneh. Mengapa? Tapi sepertinya ada keanehan akan suaminya, bicaranya seperlunya saja, atau hal-hal yang dia rasa janggal. Kemudian dia tepis itu dan hanya berpikir, mungkin suaminya kelelahan atau ada masalah dalam pekerjaannya. Dia tahu suaminya tersenyum dan dia merasakan hal itu agak misterius juga, tapi buat apa mikirin itu? Itulah pikiran Ratna pada saat itu. Kemudian sekarang dia sering merasakan mual, rupanya dia sedang mengandung bayi lagi, sampai saat suaminya pulang. Suaminya tidak pulang malam tapi siang, dan tidak sempat Ratna bertanya. Seperti biasa dia menyiapkan minum dan menawari makan pada sang suami. Sementara anak-anaknya terlihat kegirangan karena sedang membuka oleh-oleh yang bapak mereka bawa. Di sela duduk berdua Ratna mencoba mengeluarkan rasa penasaran pada suaminya. "Tumben, Pak, kenapa tidak pulang malam lagi?" Kemudian pertanyaan Ratna mengejutkan suaminya. Kemudian dia menjawab, "Ah Mama, kapan aku pulang? Ini baru sekarang Papa pulang, lagian lumayan banyak pekerjaan dan menambah penghasilan." Jawabnya. Terasa tercekik tenggorokan Ratna saat itu, dan dia termenung. "Jadi siapa yang malam-malam suka datang?" "Itu kan suamiku," batinnya. "Memangnya kenapa, Mah?" tanya suaminya. Sungguh pertanyaan yang berat untuk dijawab, tapi baiklah, Papa suka pulang seminggu sekali, dan Papa pulang malam. Saat itu membuat suaminya megeritkan dahinya. "Tidak kok, Papa baru pulang kali ini, Mama tahu sendiri kan berapa lama Papa pulang." Tetapi Rosi masih ragu. "Betulkah itu, Pak?" tanyanya. "Jadinya siapa yang datang di malam-malam itu?" Dia terlihat ricuh.
Sementara sang suami pun merasakan ada hal yang tidak beres yang dialami sang istri. "Sudahlah mah, ceritakan apa yang terjadi," katanya. Ratna menangis dengan agak terbata, kemudian dia menceritakan apa yang dia alami saat suaminya sedang pergi bekerja, dan tidur dengan yang dia anggap suaminya. Karena apa yang dia lihat adalah wujud suaminya, dan Ratna meminta maaf. Suaminya termenung, bingung dengan apa yang dialami istrinya, dan sementara di sisi lain dia baru kali ini pulang dan dia berkata, "Ah, siapakah yang menyerupaiku?" Kemudian penasaran itu terjawab, dia dan Ratna menemui orang pintar dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa yang berwujud suami Ratna adalah siluman, yang biasa disebut dengan genderuwo. Dia bisa menyerupai seseorang dan melakukan hubungan intim dengan manusia. Kemudian suaminya berpikir kalau itu bukan kesalahan istrinya, tapi ini adalah rahasia Tuhan yang terpenting kita menerima apa yang terjadi. Sementara bayi dalam kandungan biarlah terlahir, karena seorang bayi tiadalah berdosa selain orang tuanya lah yang melakukan dosa itu. Dan juga berdoalah di saat siang dan petang agar tidak terkena bujuk rayuan setan. Pada saat itu Ratna serta suaminya pulang ke rumah, sekarang mereka hanya pasrah kepada Tuhan. Sampai sang bayi dilahirkan dan sang bayi berkulit totol-totol dan berbulu lebat. Bahkan mungkin menakutkan, tetapi dia adalah ridho Tuhan kita berikan dan tidak boleh menyalahkannya. Dan kemudian Ratna hanya pasrah dan merasa berdosa pada suaminya, yang alhamdulillah suaminya mengerti akan hal itu dan bukan kesalahannya semata, tetapi dari hasil tipu daya setan yang nyata yang dialami oleh istrinya. Sia hanya berkata, "Mah, segala sesuatu Tuhan yang punya. Kita hanya menjalaninya saja dan kita hanya dapat berdoa. Suatu saat nanti ini tidak akan terjadi lagi pada kita atau yang lainnya."